Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang hidupnya berkah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Saya selalu manjangin sakinah, mawaddah, warahmah. Karena orang sekarang suka bilang samawa ya. Ya walaupun itu singkatan, tapi kemarin pada berantem juga. Gak taunya samawa, sama-sama main WA. Maka saya panjangin. Dan insya Allah bisa bolak-balik ke Mekah. Kan 12 kata istri saya, kalau hidup semua 8 lumayan deh gitu. Bisa beli motor kita. Baik, syukur. Halo, masih hidup? Ini memang benar Kiai. Saya kalau tahu yang hadir begini nih, saya nggak berani datang ini. Tapi beliau memperkuat Ustadz. Ceramah di Yaspi 2 nggak usah lama-lama. Orang sini udah soleh-solehah semua. Ya keluarga pesantren Yaspi ini belum ajan aja udah pada sholat ya. Gimana kurang soleh ya kan. Nah maka syukur saya selalu bilang sehat aja mahal. Dulu ada orang Matraman rajin infak. Suatu hari dia lupa bayar infak. Allah uji. Gak bisa buang angin sehari semalam. Dibawa ke rumah sakit di Salemba, namanya rumah sakit Muhammad Husni Tamrin. Itu sekali keluar anginnya bayar 1,5 juta. Insya Allah. Cuman buat angin begitu doang, 1,5 juta. Kemarin saya ceramah di Kuningan, saya tanya, ibu ada nggak yang sehari buang angin 10 kali? Rata-rata jawab ada. Cuman ada satu ibu-ibu yang diem aja. Ibu nggak ada 10 kali? Enggak, saya baru 9 katanya. Ya kalau 10 kali sehari itu udah 15 juta. Ya Masya Allah. Dan ibu-ibu, nih karena ibu-ibu suka nonton TV. A.A. Raffi Ahmad bikin lagi turnamen selebriti. Dulu saya sempat main tuh sama Dude Herlino. Main bulu tangkis. Yang kemarin saya mau main lagi. Saya udah latihan nih mau persiapan lawan Jirayut. Tapi kaki saya cedera. Saya tanya sama sahabat saya Haji Bagus, Ji, itu dioperasi berapa dengkul? Dia bilang, lumayan ini 1 mobil Avanza. Jadi ibu-ibu bisa nekuk begini 2 mobil Avanza. Alhamdulillah. Nah, kalau mau hitung nikmat Allah, nggak sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tapi ada nikmat yang jauh lebih mahal daripada nikmat sehat, yaitu nikmat iman Islam yang merupakan password kita masuk surga. Jadi kalau ada orang ya tidak punya iman, walaupun dia amalnya baik, sering bagi duit, memberi manfaat buat orang lain, kalau bahasa Qur'annya karamadin istaddat bihir rih fi yaumin asif. Seperti debu di hari yang angin bertiup kencang. Kalau angin bertiup kencang, jangankan debu, pohon bisa tumbang, rumah bisa hancur, apalagi cuman debu. Atau dalam ayat lain dikatakan kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a, seperti fata morgana. Ya, dari jauh kelihatan ada air, begitu sampai nggak dapat apa yang dia lihat. Maka syukur. Ya kita adalah hamba-hamba yang beriman. Dan jangan sampai kita meninggalkan dunia kecuali berada dalam iman Islam. Tadi Abuya juga bilang kita bertetangga muamalah silakan. Tapi dalam urusan agama lakum dinukum. Dan ini yang harus diperkuat. Karena akhir zaman ini ada yang yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang pulang umroh lah pindah agama. Ada pulang umroh. Iya, Masya Allah. Kenapa?
yabi'u dinahu, kalau bahasa hadis, bi'aradin minad dunya, dituker ya keimanannya dengan kehidupan sedikit dari kehidupan dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Maka kalau pendiri Yaspi tadi bilang alhamdulillah masih sehat, mainnya juga masih main poli. Kayaknya saya juga dari bulu tangkis mau main poli ini. Poli yang ada kelanjutannya itu gitu kan. Dan saya berbisik sama Kiai Salahuddin, memang walaupun 80 mungkin kita yang 50-an nih bisa kalah kuat sama beliau gitu ya. Dan yang menguatkan kita ya adalah keimanan kepada Allah. Tapi walaupun 80, saya pernah di Tomang, saya ketemu sama orang umurnya 100 tahun. Habis subuh dia masang jurus, ya. Itu masih ada anginnya. Saya diri di sini. Oh enggak. Oh buat naro gitu. Saya pikir naik di sini. Ya, makasih Ustaz. Ya. Lanjut. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Jadi habis sholat subuh, mukul masih ada anginnya. Set, set. Saya bilang, Kong. Umur 100 tahun tapi pukulan masih ada anginnya. Beliau bilang, tinggal anginnya doang. Hidup mah yang enak seperti umur orang di sorga 30-an. Kalau udah kayak gini, kebetulan waktu itu tuh Idul Adha. Habis Idul Adha lah kita lagi banyak daging. Tapi kan engkong sehat, alhamdulillah masih bisa buka jurus. Dia bilang, ya hidup yang enak umur 30-an. Kalau umur 30-an lebaran haji begini, jangankan daging, tulang dipapak. Tapi kalau udah kayak gini umur, jangankan tulang, daging aja dimut hari Minggu, hari Rebo baru ketelan. Ya pindahin gitu kan. Tapi di dunia memang nggak lama. Iya. Di dunia nggak lama. Kita nggak bisa bilang, Pak Ustadz teman kita meninggal dadakan. Emang semua orang meninggal dadakan. Saya syuting di Istiqlal, manasik haji sama Irfan Hakim, sama Haji Rapi Ahmad. Haji Rapi Ahmad 2024 saya yang manasik, terus Taub Ipadoh kita bareng, ya, sama Mpo Alfa. Saya bilang, Po, ini udah semua berangkat, tinggal Mpo dia berangkat. Insya Allah saya berangkat Pak Ustadz. Nggak taunya berangkatnya pulang. Umur sampai 40, 30 berapa? 38. Kita nggak ada yang tahu nih ibu-ibu nih umur kira-kira 25-an ya Bu yang hadir. Yang paling belakang bilang ganti kacamata. Udah dikacain masih nggak ngelihat juga. Ini 23 ya Bu, bukan 25 gitu. Nah, halo Bu. Nggak taunya pulang. Umur belum sampai 40. Kita nggak bisa bilang. Kemarin Polda Banten ngundang saya, bintang 2, Pak Hengki, ceramah, bilang teman saya meninggal dadakan, pagi masih apel, sore meninggal. Sebenarnya biasa, yang aneh itu kalau pagi meninggal, sore apel. Itu mungkin baru aneh gitu. Ya kita nggak tahu. Ustadz Wijayanto juri, saya Mama, Ustadz Solmed, Ustadz Wijayanto juri aksi, dia orang Jogja. Orang umur nggak ada yang tahu, ada tetangganya beliau katanya mancing, depan rumahnya ada kolam, mancing ikan, rokoknya jatuh, mati. Ya orangnya juga bisa kalau jatuhnya, kalau nyebur gitu kan. Maka kita bersyukur sehat dikasih, ya, dan juga punya iman. Dan pesan tadi saya udah sampein ayatnya. Kalau bapak-bapak selalu tiap pekan
Tiap Jumat diingetin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan dunia kecuali dalam iman Islam. Ibu walaupun suaminya lagi susah, ngasih uang belanja cuma 30 atau 40 juta sebulan. Yang penting kita punya iman. Di Tomang saya punya tetangga orang Inggris, lahirnya deket London, kuliahnya di Newcastle, gedenya di Tomang. 7 tahun dia sebelum mengucap syahadat datang ke rumah. Saya bilang, "Mister, ngapain belajar Islam?" Dia bilang, "Ustadz, umat Islam hidupnya tentram. Saya di Inggris, mau tidur aja, we have to take Valium. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam, jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Pules gitu kan. Khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah, udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin gitu. Apalagi sekarang Jumatan nih kan 11.40 ya. Kadang-kadang yang gelisah tuh di tempat saya khotibnya. Udah 11.39 belum ada jamaah. Khotib nanya sama pengurus, "Nih jadi nggak Pak Jumatan?" "Jadi." "Wah, kalau nggak jadi saya mau nyari masjid lain nih," katanya. Siapa tahu ada khotib yang batal gitu kan. "Nggak, ntar sebentar deh. Ente mau tahiyat akhir juga pada datang jamaah," katanya. Kalau di sini kan mau sholat Jumat aja dari hari Kamis sudah pada mandi. Ya masa Kamis nggak mandi? Baik, setelah syukur sehat, nikmat iman Islam. Ini Maulid Nabi Yayasan Fisabilillah, Muassasatu Fisabilillah, Pondok Pesantren Yaspi 2, Yaspi 1 di Kampung Sawah ya Pak. Yaspi 2 di sini, Yaspi 3 ada di Cariu. Itu pasti gede itu Bu, Cariu tuh. Karena dari cari A, cari B, cari D, cari sampai cari U gitu kan. Saya tanya di sini aja sehektar katanya, di sono 3 hektar. Kayaknya cari U. Orang dari cari A, cari B, cari D, cari U. Nah, dalam kesempatan Maulid kali ini, emang kalau di dalam pandangan orang yang beriman, kan sekarang misal suka digugat poligaminya Nabi, apalagi katanya Nabi menikahi anak di bawah umur. Lah kalau kita mah, ya, yang belajar agama itu di situ justru ada syariah. Kalau kita nih, ya kan, fikih kan akan, oh berarti perempuan itu boleh dinikah qoblal haid, qoblal bulugh, al-aqdu sahih, akadnya sahih. Ya, wa ba'dan qita'il haid, setelah dia enggak haid juga kalau mau dinikahin masih boleh. Jadi masa sebelum subur, masa subur, masa sesudah subur. Karena Nabi mah apa yang dilakukan akhirnya jadi hukum. Nabi nikah sama Zainab, emang Nabi mau? Zainab bekas istrinya Zaid, anak angkatnya Rasulullah, sampai diangkat akad nikahnya oleh Al-Quran. Kenapa? Nabi sebenarnya nggak mau, tapi Nabi cuma menjalankan perintah Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Buat orang yang terhalang dengan subhat, tidak melihat sosok yang disebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad betul-betul memiliki budi pekerti yang agung. Nabi jangankan sama muslim, sama non muslim. Karena kalau kita muslim begini, ada non muslim, kita nggak boleh jahat, nggak boleh jahil. Andai kita mayoritas di sini, ada kumpulan orang-orang non muslim, apa kita tangkepin, kita bikin hitanan massal di lapangan di Aspi gitu kan. Udah gunting-guntingin aja Kiai. Nggak boleh. La ikraha fiddin, nggak boleh. Jangankan manusia, binatang aja Nabi itu benar jadi rahmat. Kucing di penjara diikat, idhiya sajanatha ayhabasatha, perempuan ahli ibadah, kucing dikurung, dia ibadah,
bukan jadi ahli surga, malah jadi ahli neraka. Ar-rifqu bil hayawan, supaya kita berbuat baik sama hewan. Maaf, ada wanita pelacur, anjing kehausan sambil ngejilat tanah di sekitar sumur yang basah, dijilat-jilat karena kehausan. Si pelacur itu turun ke sumur, ambil air pakai selopnya, digigit, diminumin itu anjing. Fasyakarallahu laha wa ghafarallahu dzunubaha. Diterima, diampuni dosanya gara-gara minumin anjing. Padahal kita muslim mayoritas nggak suka sama anjing, betul nggak? Najisnya mugolazo, tapi kita nggak boleh berbuat zolim sama anjing. Ini anak-anak misalnya santri lagi lewat papasan sama anjing, nggak usah dikatain. Ya, begitu papasan, anjing lu, kata anjing lu apa? Anjing aja kalau dikasih minum kita diampunin dosanya. Ini jangan salah paham ya ibu-ibu. Oh kalau gua habis punya dosa cari aja anjing, minumin aja teh. Kalau nggak rontok dosa. Maksudnya al-rifqu bil hayawan. Manusia muslim, non muslim, binatang sekalipun, bahkan jin. Jin itu kan makhluk yang nggak kelihatan. Nabi aja kalau nggak disampein, kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kita kalau nggak dikasih tahu, Nabi lagi sholat, nggak tahu jin ikut. Jin denger inna sami'na qur'anan ajaba. Kami dengar Quran sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi, yang mengarahkan kepada jalan yang lurus, maka kami beriman, kata jin. Ada di Quran. Makanya Nabi, Bu, halo, ibu kalau lagi camping, inget tuh Haji 2006, Haji Akbar, ada Haji Opik Tombo Ati. Ibu tahu yang nyanyi Tombo Ati? Kenal? Kapan kenalannya? Oh di TV. Inget tuh, dari Arafah ke Muzdalifah biasanya 10 menit. Tahun 2006 Haji Akbar, subuh kita baru sampai Muzdalifah dari maghrib. Itu di gurun, yang udah kebelet pipis di gurun, yang pengen buang air besar di gurun. Air ada buat minum, nggak cukup. Saya bilang istijmar, pakai batu. Jadi kita kalau di luar begini nggak ada air, cebok pakai batu, ambil 3. Cuman pencet dulu. Kalau hancur berarti bekas orang. Iya kan? Melepes. Cari lagi. Bo, cari beneran batu. Oh, ini keras nih, udah dipencet-pencet. Tapi ternyata licin. Oh, tulang. Tulang nggak boleh pakai istinja atau istijmar, karena kata Nabi itu makanan saudara kalian dari golongan jin. Masya Allah, Nabi sama jin aja, jin nggak kelihatan tapi dihormati. Jangan sampai karena tulang makanan jin, mungkin jin udah ngumpul nih, udah baca Allahumma barik lana bima rozaqtana, mau makan tulang. Cucunya yang nomor 24 teriak, Mak, emang pesennya yang pakai cheese ya? Kata. Enggak, perasaan cuman mayones dia, katanya. Dipakai sama orang. Ini baginda Nabi yang dipuji dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin. Tapi buat orang yang terhalang subhat, Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akhlaknya luar biasa. Oh, dikembangin subhat-subhatnya. Ya, bahkan dulu di zaman jahiliyah Nabi dituduh siapa? Sahirun majnun, tukang sihir, orang gila. Yang Quran mengatakan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajam munira. Itu dalam pandangan kita yang beriman kepada Al-Quran. Nabi itu syahidan, Nabi sebagai saksi. Halo, masih cukup waktunya?
Nabi sebagai saksi. Kenapa Nabi sebagai saksi? Ternyata Nabi Nuh yang udah berdakwah ratusan tahun, dalam bahasa Qur'annya, falam yaziduhum du'ai illa firara. Udah ratusan tahun yang ngikutin Nabi Nuh cuman sedikit. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Umatnya, umat Nabi Nuh, kalau disampaikan tentang agama, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka tutup telinga mereka, nggak mau dengar. Kalau di sini alhamdulillah, ini orang yang mau dengar semua. Kalau orang mau dengar, insya Allah dapat petunjuk. Amin. Mereka ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka mendingan tarik selimut dan kemudian mereka menyombongkan diri. Di akhirat, Pak, halo, di akhirat begitu ditanya, umatnya Nabi Nuh ingkar. Dia bilang, Nabi Nuh dulu nggak nyampein dulu. Siapa yang menjadi syahid? Siapa yang menjadi saksi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Padahal Nabi Nuh Rasul pertama, Nabi Muhammad Rasul terakhir. Ya, dari mana kita tahu Nabi Nuh Rasul pertama? Surat yang ke-72, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka. Ya. Nah, itu surat Nuh, bahwa surat Nuh menegaskan Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Begitu umatnya membangkang, begitu umatnya kemudian menjidal, enggak, Nabi Nuh dulu nggak nyampein agama kepada kami, yang jadi saksi Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan, enggak, di Quran ada Nabi Nuh menyampaikan dakwah, cuman mereka yang nggak mau dengar ayat Allah. Makanya inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran, dan memberikan berita gembira. Ibu, Bu, kita amalan dikit ya, tapi insya Allah tadi Abuya juga udah nyampein, kullu ummati yadkhulunal jannah, kita semua bakal masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat, dia bakal masuk surga, dan siapa yang maksiat, enggak mau ngikutin Nabi, dia termasuk orang yang enggak mau. Halo Bu, masih hidup? Maka di sini Nabi mubasyiran, memberikan berita gembira. Apalagi amalan kita. Bu, halo, Pak. Wah, ini luar biasa nih, cakep nih. Di tempat lain biasanya kalau dipanggil Pak, ini mah woi gitu kan. Memang calon sorga semua. Memang orang yang soleh-soleha tuh kelihatan dari cara dengerin ceramahnya. Matanya merem, lehernya nunduk gitu kan, kayaknya meresap gitu kan, dan hatinya terus berkata-kata, buruan tutup doa. Jadi Nabi memberi berita gembira, wa mubasyiran. Ibu, terawih di Masjidil Haram 2,5 jam, saya pikir itu paling lama. Ternyata di Indonesia, di Jawa Timur, di Temboro ada di pesantren itu orang sholat terawih jam 7. Karena Jawa Timur, kalau sekarang kita subuh 4.11, di Jawa Timur tuh bisa setengah jam bedanya. Jadi mungkin 3.45, kalau di Surabaya udah azan 3.45. Ya, maka mereka terawih dari jam 7, jam 3 pagi baru selesai. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 jam sholat. Mirip sama ibu-ibu keluarga besar sama tetangganya Yaspi 2, ya alhamdulillah. Kalau di tempat saya
imam baca sholat raweh pernah. Saya panggil imamnya hafal Quran, baru 2 rakaat dia baca Ar-Rahman. Begitu 2 rakaat salam, saya langsung di WA sama ibu-ibu, Pak Ustadz tolong imam ini jangan dipakai lagi. Saya bilang kan enak Bu. Imam favorit kita cuman Ustadz Subki. Ustadz Subki kalau baca ayat yang cool. Kalau ente udah jadi imam Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, kayaknya nyes gitu. Masjid walaupun gak ada AC-nya bawaannya adem aja. Kalau udah denger imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu maaf kadang-kadang suka bikin kentut berjamaah. Mules nih perut kata. Kenapa mules? Makan asinan? Enggak tuh imam Alif Lam Mim kata. Kita yang udah amalnya dikit, ya. Dulu ada yang bilang katanya kita sama Nabi ini bedanya dikit. Ya Bu, Nabi sedikit-sedikit sedekah, kita sedekahnya sedikit. Ya, Nabi tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit tidur gitu. Nabi ya sedikit-sedikit sholat, kita sholatnya dikit gitu. Halo Bu, tapi pengen sorga, amin. Gak apa-apa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita nggak tarawih sampai 8 jam, ya, walaupun ada di beberapa masjid imam baca Fatihah udah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam udah baca Fatihah 1 nafas, masih ada jamaah yang nyari masjid berharap ada imam yang udah nggak nafas. Dia bilang meninggal dong tuh imam, bukan meninggal lagi tuh, modar katanya. Lalu udah denger, ya pokoknya. Saya pernah anak fakultas kedokteran, ini anak-anak fakultas kedokteran masih muda-muda. Dia bilang, Pak Kiai, kenapa? Kita ini naik gunung dari Bogor, Gunung Bunder, turun di Cidahu. Pagi kita berangkat, sebelum sore kita udah nyampe di Sukabumi. Tapi kaki kita nggak bengkak. Nabi kok sholat sebentaran kakinya bengkak. Ya menurut mereka. Coba imamin kita 2,5 jam. Wah, saya jadi imam tahajud. Mereka ngikutin anak-anak fakultas kedokteran. Gak taunya baru 30 menit udah megangin kaki. Ya Allah, berasa putus nih urat katanya. Pak Ustadz, ya kenapa? Coba ganti deh. Sholat udah kelar, sekarang Ustadz doa dan zikir. Ente gimana? Ya saya dengerin di belakang. Alhamdulillah pas doa dan zikir udah gak kedengeran lagi suara-suara mencurigakan gitu. Sampai subuh, hening. Azan subuh, sholat qobliyah, habis itu komat. Komat, saya jadi imam lagi. Itu udah ada yang berbisik tuh. Wah musibah, imamnya dia lagi. Saya bilang, ayo rapetin. Rupanya dia udah bikin perjanjian. Lu dengerin dulu imam bacanya apa. Ntar deket-deket mau ruku, misalnya imam udah baca wa ulaika humul muflihun. Baru deh tuh kita takbir tuh. Kan habis itu Allahu Akbar, lumayan irit katanya. Fatihah kelar, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, begitu dengar ijazah coy. Kata aku. Ya ayat. Takbir semua. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun.
cuman 1,5 lembar. Jadi 2 rakaat subuh cuman 3 lembar. Itu anak nggak pakai Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Sambil ngomong sama temennya, Ustadz gitu nipu. Saya bilang siapa yang nipu? Saya pikir jajahan Nasrullah Pak Ustadz. Kenapa ujungnya lain? Gitu. Lah kita ini, Bu, sholat kurang, ngaji kurang. Ya, walaupun Bu pernah dengarkan cerita Ibu Ustazah Hajah Taslimah di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, habis baca Yasin tahlil, pas baca wa ilahukum ilahu wahid, innalillahi, meninggal. Masya Allah. Saya ketemu Kiai Haji Mahfud Asirun tuh ketua NU DKI dulu, ya, ayahnya Gus Obil Sudan, ya, sama Kiai Dr. Auza'i Mahfud yang di TPRI. Ya, Kiai ini sama nggak sama la ilaha illallah? Ya kalau lihat dari maknanya sama. Ketemu kalau di Depok ketua MUI-nya dulu nggak tahu ya, Dr. Kiai Haji Dimyati Badruzzaman MA. Kiai ini gimana? Sama nggak sama la ilaha illallah? Sebab kalau sama sama la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita habis subuh, ya selalu tuh afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha hayyun ma'bud. Supaya kita hidup dengan kalimat itu, meninggal dengan kalimat itu, dibangkitkan juga dengan kalimat itu. Makanya saya ketemu sama anaknya tuh, anak Ustazah Hajah Taslimah, udah meninggal juga 4 bulan yang lalu. Penyuluh agama di Kecamatan Pasar Minggu. Saya tanya apa kebiasaan emak? Emak itu kebiasaannya kalau nggak ngaji, ngajar ngaji, belajar ngaji. Meninggalnya juga lagi ngaji. Orang berdasarkan kebiasaannya. Kalau ibu-ibu sekarang kan, yo, yang penting buat update status. Guys, bikin deh tuh tikotok. Hah? Guys, emak ngaji dulu ya. Stay tune on my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, sinetron mulai. Shadaqallahul azim. Lumayan. Bismillah 19 huruf. Kali aja 10. Udah 190. Jadi sholat dikit. Sedekah dikit. Baca Quran. Guys, ntar bacaan Qurannya pakai yang kemarin aja ya. Tuh emak kasih bismillah sama shadaqallahnya. Sedekah, nih kalau kita datang nih bawa duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, yang mana yang dimasukin ke kotak amal? Yang mana? 1.000 sama. Pak, pengurus masjid, kalau nyumbangnya 100.000 itu masjid merdeka, karena isinya Soekarno-Hatta semua. Ngebarisinnya juga enak. Kalau 1.000 zaman dulu kan gambarnya Patimura megang golok. Mau ganti keran aja susah gitu kan. Halo. Sedekah tuh pasti yang begitu. Andai ada 100-an ribu, kita curiga nih. Jangan-jangan dia pas tidur dicolek langsung masukin gitu. Nggak lama bener ngubungin pengurus. Pak, tadi saya salah masukin pak. Itu bayaran anak saya. Tuker nih sama goceng. Itu bukan orang sini, orang Yaspi nih. Ini mau sedekah sama dompet-dompetnya dimasukin. Ada cerita orang Cikarang, masih masuk Bekasi tapi kabupaten ya. Saya datang ke rumahnya, dia udah ngumrohin ratusan orang. Rupanya 2005 dia tukang ojek. Tapi karena rajin sedekah 2010 berangkat haji. Di Mekah tetap terus nyedekahin. Sampai mau pulang tinggal 200 real. Sisanya dibeliin sejadah Turki, ditaruh di pundaknya. Pengemis masih ada yang datang.
Dia bilang, mang, tos seep mang artosna. Ya pengemisnya orang Arab nggak ngerti ya kan. Naon kata dia kan gitu. Akhirnya dia tunjuk sejadah Turkinya. Dia bilang, aduh ini kenang-kenangan, duit udah nggak ada lagi. Dia nggak belanja apa-apa bu, cuman belanja itu doang. Diminta. Dia ingat ayat Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum mencapai kebaikan sebelum memberikan apa yang dicintai. Akhirnya dikasih itu sejadah. Pengemis itu malah ngasih satu kantong duit. Dia nggak cerita real apa dolar. Begitu dituker 15 tahun yang lalu 360 juta. Duit sekarangnya 700 juta lebih. Karena real sekarang 4,5 juta. Kemarin saya umroh 1 juta nuker. Cuma 220 real. Dulu masih 400 real kita dapat. Berarti duit sekarangnya 700 juta. Masya Allah. Umroh saya kemarin baru pulang hari Senin. Saya belum ketemu sama tukang minta-minta yang itu. Desember tanggal 24 saya berangkat lagi umroh. Kalau saya ketemu sama tukang minta-minta itu, saya mau beli sejadah Turki. Ntar kalau ada yang nuker 700 juta saya dibagi, saya janji balik lagi ke Yaspi 2. Saya bagi semua ceritanya. Wah, halo. Makanya kita ya, pertama Nabi itu syahidan. Bayangin, bersaksi untuk Nabi Nuh. Wa mubasyiran, Nabi memberikan berita gembira. Kita amal dikit. Ya, baca Quran dikit. Sholat juga. Kalau ada mungkin tarawih, ya 2 jam apa 3 jam, saya yakin itu kosong gitu kan. Kecuali keluarga pesantren deh ya. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan iman kita semua bakal masuk surga. Amin. Apalagi anta almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dicintainya. Ibu cinta gak sama Nabi? Bapak? Pasti semua jawab gitu. Masalahnya Nabi cinta gak sama kita? Ini kan ada yang cinta bertepuk sebelah tangan. Betul betul. Saya pernah dulu sambil kuliah di Tanah Abang, saya sambil nyambi kerja di percetakan, sambil saya ngetik, ini mungkin 30 tahun yang lalu, ya, sambil saya ngetik, saya dengar ada anak muda, sholawat tuh dia macem-macem, suaranya enak, sampai yang terakhir, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam, salam. Saya penasaran nih Bu, saya keluar dari kantor tempat saya ngetik, saya lihat ke sebelah, ada percetakan juga, ada anak muda sambil sholawat, sambil ngelingker-lingkerin judi. Dulu ada namanya apa? Togel. Sambil bunurin Ahmad ya Habibi, Ahmad ya. Sebelumnya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. 0302. Saya bilang ente Masya Allah mulut salawat, tangan maksiat. Dia bilang kali aja 2 nomor Pak Ustaz. Makanya Allah jauh. Mulutnya juga. Saya pernah diundang ceramah di Pondok Indah.
Pondok Indah jangan tanya harga rumahnya. Bayar PBB-nya aja 60 juta. Rumahnya kecil. Saya ceramah, ada ibu-ibu ketua pengajiannya mau nganterin air minum, bawa nampan, kakinya kesangkut di ujung karpet. Begitu kesangkut mental. Nyampe ke meja, tapi mulutnya itu kunyuk nyampe. Saya bilang, ibu biasa begitu? Iya nih mulut Pak Ustadz, masih bagusan yang kemarin katanya. Saya begitu latah, mati gue katanya. Allah, padahal bisa jadi itu jadi kalimat terakhir kita. Ya, yang tadi meninggal baca wa ilahukum ilahu wahid, itu gak tiba-tiba. Itu pasti dia memang ahli zikir, omongannya selalu baik. Ya, mirip ibu-ibu di sini, ya. Nggak kayak orang sono, kadang-kadang kalau latah Bu, segala punya orang di absen. Sampai kitanya yang geli berasa gitu. Bu, ibu-ibu di sini kalau kaget latahnya langsung baca Yasin. Begitu dikagetin langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi, karena lama nungguin. Dan yang mau ngelatahin juga mikir, ntar kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqiah gitu. Terus baca Tabarok kan jadi lama ya Bu ya. Padahal ini omongan kita, lebih banyak zikirnya apa lebih banyak nggak zikir. Bu, dulu kalau saya lari-larian jatuh luka, umi saya atau nenek saya tuh nggak usah pakai obat mahal tuh, diludahin aja sama dia, lari lagi saya. Kalau anak sekarang jatuh nangis, emaknya ngeludahin, itu sampai anaknya bilang, udah dong mak, lepek nih. Tapi masih bengkak aja kaki, karena beda bacaannya. Betul Bu? Saya masih ngelihat nenek saya tuh, kalau dulu bapak saya punya mobil Jeep, jemput ke Bogor. Itu kalau mau ke Jakarta, dulu Jeep itu cuma 3 speed, giginya cuma 3, jadi kan pelan gitu ya, mobil gas buatan Rusia. Itu nenek, ibunya umi saya, itu sambil pegangan, Yasin kelar, Tabarok kelar, Al-Waqiah kelar. Mama zaman dulu begitu, andai na'udzubillah kecelakaan, ya kan, kalimat yang terakhir kan kalimat-kalimat yang baik, betul nggak Bu? Halo. Nah maka kalau kita lihat dengan segala kekurangan kita, Nabi memberikan berita gembira. Kalau kita pelan-pelan ngikutin, insya Allah kita dapat syafaatul uzma. Ya, 8 pintu surga, tinggal pilih. Ibu mau masuk dari babul royan, apa dari babus sodakoh, apa dari babul jihad. Jihad kan macam-macam. Di pesantren ini jihad juga, namanya jihad ta'limi, jihad menuntut ilmu. Bahkan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, sebagaimana yayasan fi sabilillah, muassasatu fi sabilillah, untuk nasrul da'wah wa nasrul ilm, untuk menyampaikan dakwah dan ilmu, sebab dengan ilmu kita bisa ibadah. Betul apa betul? Saya sering nyampein, jangankan manusia, anjing aja kalau udah terdidik. Kiai Pais, putranya Kiai Sukron Makmun, nyampein sama juga. Tulang tuh nggak boleh dipakai motong, kalau tadi saya bilang nggak boleh. Tapi kenapa giginya anjing kalau dia dipakai berburu, ya, wazkurismallah alaih, ya, supaya begitu dilepas tuh anjing, bismillah, tangkap itu, digigit, ya, kita boleh memakannya. Cuman kalau dari mazhab Syafi'i dibersihin dulu tuh yang bekas digigit. Anjing kalau udah dapat ilmu begitu mulia, apalagi manusia. Ya, kita nih kalau masbuk tinggal ngikutin aja. Tahu kalau orang punya ilmu tuh tenang. Orang nggak punya ilmu tuh gelisah. Ada jamaah haji saya, Pak Ustadz. Kenapa Pak Haji? Besok berangkat. Seneng dong. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab.
Lah kan ente bisa bahasa Inggris, apa lagi? Ya terus ente mau ngapain, kan nanti ibadah dibimbing sama kita, doa kita bacain. Ntar kalau mau jajan gimana? Gak usah, kita mau NH+. Makanan sehari 3 kali gampang. Terus kalau mau jajan gimana Pak Ustadz? Ya di sana udah banyak yang bisa bahasa Indonesia. Dan seandainya ente pengen jajan juga, misalnya ada martabak tuh bikinan orang India, kita nggak bisa ngomongnya, udah tunjuk aja. Iya. Akhirnya bener sampai di Mekah gitu. 10 real gitu kan. Jalan lagi ngeliat 15 real gitu kan. Selamat dia. Urusan jajan aman. Tapi dia gagal pas urusan mau pipis. Di Batha Quraisy, di apartemen, kita baru nyampe 10 bis, yang lain masih nurunin koper karena dia kebelet, dia turun duluan. Ke WC, kunci belum megang. Ke WC dikunci semua. Ada yang jaga, orang Yaman, gak bisa ngomongnya. Akhirnya dia ingat, makan kan? Oh berarti, begitu dia, hampir digebukin sama orang Yaman. Untung saya datang, isyhada Muhammad. Hadzal hab yabghal fahisha. Ini haji pengen berbuat maksiat ini. Saya bilang, Pak Haji ngapain? Saya mau kencing, dia nggak paham. Saya bilang Muhammad ta'al hadzal haji yabghal hammam. Dia pengen ke hammam, pengen ke kamar kecil. Wala yatahammal. Dia udah nggak kuat nih. Yuridan yatabawwal, pengen kencing. Kata orang Yamannya, manehna teu ngomongan kikian. Wah, pan aing geuleuh katanya. Itu contoh ilmu dikit aja. Ilmu dikit bikin kita tenang, ya. Makanya ini juga Yayasan Fisabilillah berjalan. Nabi Adam aja disujutin sama malaikat setelah apa? Ba'da apa? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Akhirnya malaikat sampai sujud sama Adam, memuliakan Adam. Ada orang nanya, kalau gitu Nabi Muhammad sama Nabi Adam muliaan Nabi Adam ya? Enggak, tetap muliaan Nabi Muhammad. Karena Nabi Adam disujudinnya cuma sekali, sujud penghormatan oleh malaikat. Dan Allah nggak ikut sujud. Tapi kalau Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi malaikat ikut bersolawat dan itu ala dawam. Yusollun pakai fi'il mudhari. Yadullu ala husuli amalin fi zamanil hal wal mustaqbal. Artinya sampai hari kiamat Nabi itu mendapatkan solawatullah. Ya, kemudian salawatnya malaikat dan salawat orang-orang yang beriman sebanyak orang-orang yang bersalawat. Maka kemuliaannya lebih mulia tetap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Udah 11:30, ya. Maka itu baru inna arsalnaka syahidan wa mubasyshira wa nadhiran. Nabi juga ngancem, awas. Ya Bu, kadang-kadang ibu-ibu hadir di pengajian, ustazah belum datang, mulut kadang-kadang gatel. Pertama sih bagus nih. Ustazah nih ntar kita beliin kerudungan kali ya, cakep. Bagus kan? Ada keliwat temennya. Iya tuh jangan sampai kayak dia. Udah lama ngaji kudungannya entu aja. Iya udah lecek kayak kantong kresek. Terus mulai gibah. Ada satu yang sadar, udah deh gak usah diomongin. Ntar amal kita habis kalau gibah. Si ibu itu memang dari zaman emaknya juga udah norak. Akhirnya habis semuanya ya kan. Bu, maka jangan ngomongin orang, jangan gibah. Ya, kemudian wada'iyan ilallah. Nabi ini mengajak kita ke jalan Allah. Wasirajan munira, dan menjadi petunjuk. Kalau kita suka bilang anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Penunjuk jalan, cahaya penerang menuju surganya Allah. Dulu orang jahiliyah minum minuman keras, anak perempuan lahir bunuh, wa'dul banat namanya. Mereka judi, mereka ngundi nasib,
begitu Nabi datang, wasirajan munira, menjadi cahaya penerang yang menerangi jalan menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kalau nggak ketemu lagi di sini, kita ketemu di Mekah, Madinah. Amin. Ya Rabbal. Ini tahun depan saya janjian lagi sama Mamah Dede. Kalau tahun kemarin 2024 itu bareng sama UAS juga, Profesor Abdus Somad. Saya tanyain juga tuh, karena ibunya Ustadz Abdus Somad itu jangankan mau sholat, dia mah mau masak aja wudhu dulu. Sambil masak, sambil zikir, sambil sholawat. Makanya anaknya pinter. Ibu juga gitu pulang sambil goreng ikan, goreng ayam bu, sambil sholawat. Itu ayam husnul khotimah. Cekernya lempeng gitu kan. Alhamdulillah. Kalau nggak ketemu lagi di sini, kita ketemu di Mekah Madinah. Kalau nggak ketemu di Mekah Madinah, kita ketemu di sorga. Ada ibu-ibu paling belakang, Pak Ustadz saya yang di Aspi 2. Oh ibu masuk sorga? Iya saya di Blok F. Alhamdulillah. Sampai di sini mungkin doa akan dibacakan oleh guru kita, dan saya mohon maaf nggak bisa makan kambing guling bareng-bareng ya. Karena saya dengar tadi katanya kambing udah diguling-gulingin gitu. Saya mau nganter anak saya ke pondok, jadi pulang dulu baru nganterin. Karena kemarin habis liburan hari Sabtu, hari Ahad ya dianterin lagi. Ya saya cukupin, dan nanti jangan pulang dulu sebelum doa. Ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wal 'afwu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.